bikin screenshotnya. 1, 2, sebentar ya, 3. Ya, terima kasih. Silakan dinyalakan bila ingin menyalakan, boleh mematikan kamera bila ingin mematikan kamera. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan mulai masuk ke tema yang berbeda dengan tema sebelum UTS, yaitu temanya adalah korupsi, anti korupsi. Nah, tetapi sepertinya saya baca lagi di materi yang disediakan oleh kampus. Untuk pertemuan ini sepertinya berupa perkenalan, jadi belum disediakan tayangan berupa PowerPoint begitu. Jadi mungkin saya hanya akan memberikan penjelasan secara umum mengenai materi ini, perkenalannya, lalu juga yang terutama adalah informasi mengenai pendekatan yang sedikit berbeda untuk materi setelah UTS ini, yaitu nanti saudara akan mendapatkan tugas dalam jangka panjang. Jadi diselesaikan bukan hanya dalam waktu 1 minggu, tetapi diselesaikan sampai semester ini selesai, yaitu membuat semacam buku kerja begitu ya, semacam prakarya. Nah, itu yang nanti akan saudara dikerjakan dalam jangka waktu panjang. Gitu. Jadi dengan demikian materi yang kita bahas pada pertemuan ini semuanya berbentuk PDF begitu. Sedangkan mungkin kita juga bisa sama-sama mencari di media internet misalnya mengenai beberapa istilah yang tidak familiar atau baru kita temukan ya, karena di modul itu sendiri pun sumbernya cukup terbatas. Saya buka dulu materinya. Sebelum ini saya lihat dulu ya, kita semua di sini pas angkanya 30, artinya semua sudah hadir. Jadi kalau ada yang kelihatan belum mengisi presensi di portal, saya bantu untuk mengisikan. Begitu. Saya cukup lega ya untuk pertemuan ini tidak ada masalah di dalam portal, karena minggu lalu saya coba mengajar di kelas yang satu lagi, itu yang bisa dilakukan hanya mengisi presensi, tapi foto kehadiran atau bukti kehadiran agak sulit untuk diupload sampai perkuliahan selesai. Tetapi saya akan share screen di sini memperlihatkan bahwa bukti kehadiran sekolah dasar atau sekolah menengah membuat prakarya, begitu ya. Nah, saya perkecil ukurannya. Nah, ini dia. Intinya saudara membuat prakarya mengenai korupsi dengan mengumpulkan dari semua media, begitu ya. Nah, jadi tidak ada buku yang sama. Satu sama lain dengan saudara, dengan teman saudara, itu bentuknya isinya tidak sama karena dicari secara mandiri. Lalu di sini ada kampus, jurusan, gitu ya. Nah, ditulisnya IG Story, tapi bukan Instagram Story, tetapi Integrity Story. Gitu. Kita lanjut ke halaman kedua. Di halaman ketiga ini, halaman kedua kosong ya. Halaman ketiga isinya adalah cara panduan untuk membuat buku ini. Jadi di buku ini panduannya pertama, saya di sini dipandukannya dibilangnya print ya, tetapi nanti saya konfirmasi lagi dengan pengajaran lain apakah harus dicetak begitu. Lalu diurutkan per subbahasan, kemudian persiapkan perlengkapan untuk membuat buku ini menjadi lebih menarik, misalnya spidol atau apa gitu ya, jadi lebih colorful lagi walaupun bukunya sudah colorful gitu. Nah, ini
beberapa tokoh yang sudah membantu penyusunan buku tersebut. Termasuk di dalamnya Bapak Subagio sebagai dosen koordinator mata kuliah ini. Mohon maaf, saya mau bersin dulu ya. Oke, sebentar. Saya lanjutkan lagi ke halaman 5. Integrity Story. Jadi, ada moto anti korupsi yang unik untuk setiap mahasiswa, gitu ya. Saudara diminta untuk seperti membuat tema masing-masing anti korupsinya. Lalu, untuk pekerjaan ini, saudara tidak hanya diminta melakukan sesuatu tanpa diberikan bekal. Jadi, materi untuk saudara mengumpulkan dasar atau pemikiran atau teori itu juga bisa ditemukan dari media online. Tentu saja yang dimulai dari KPK Go ID. Kemudian ada juga transparency.org, ada juga OECD ya, Economic Development, lalu World Bank, lalu website dari UN atau PBB. Lalu ada juga dari kampus UGM, Cegah Korupsi FEB UGM ACID. Ini semua ada di dalam modul yang akan saya share kepada saudara nanti. Atau sebenarnya ini sebelumnya di pembukaan perkuliahan awal semester tadi yang kemarin telah kami share, tapi bila ada yang lupa akan di-share ulang. Sebentar, saya izin untuk minum dulu. Tadi kesel. Kita lanjutkan ke halaman 7. Nah, di sini adalah halaman 7 untuk saudara berpikir sesuatu yang ideal, gitu ya. Bermimpi seandainya saudara tinggal di tempat atau lingkungan yang benar-benar bebas dari korupsi. Gitu. Jadi di halaman ke-7 ini saudara mulai menulis seandainya saudara tinggal di negara dengan pemerintahan yang bersih dari korupsi, seperti apakah kehidupan di tempat tersebut, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tentu saja untuk mengatasi korupsi, kita perlu tahu akar permasalahannya. Karena korupsi itu adalah ujung dari satu sebab, gitu ya. Ujung dari kenapa korupsi itu dilakukan. Nah, di sini saudara diminta untuk mencari penyebab-penyebab dari kondisi koruptif. Misalnya antara lain, mengapa sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Kemudian, mengapa masih banyak angka kematian ibu hamil atau melahirkan? Lalu, mengapa banyak anak yang putus sekolah? Kemudian juga mengapa pendapatan masih jauh dari cukup dan kenapa kriminalitas semakin banyak. Artinya hal-hal ini adalah akar permasalahan dari ujung tadi, ya. Mengapa seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Nah,
Selain website yang sudah diperkenalkan di depan tadi, sebenarnya juga ada modul yang disiapkan untuk mahasiswa. Modulnya ada juga misalnya ini dari KPK ya, modul untuk mahasiswa. Nah, ini modulnya dibuat rapih ya PDF-nya, jadi nyaman untuk dibaca dan colorful atau menarik. Ada juga yang dari Mendikbud. Jadi modul ini dari KPK, ada juga modul dari Mendikbud, buku-buku bacaan gitu. Nah, ini materi-materi yang bisa membantu saudara untuk memahami perilaku koruptif. Misalnya ya, dalam modul ini kalau kita lihat di salah satu halamannya, seperti ini, contoh-contoh perilaku koruptif. Misalnya ketika, jadi korupsi ini tidak hanya terkait uang ya, tetapi hal yang lain. Misalnya ketika melakukan kekeliruan, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, tapi malah menyalahkan orang lain. Atau eh, tidak menaati aturan dan komitmen. Itu dalam lingkup pribadi. Mohon maaf, sepertinya ada yang mengetuk pintu. Saya off sebentar ya videonya, sebentar. Ternyata tadi saya diketok pintu ada mengantarkan koran. Mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Lalu perilaku juga koruptif tidak hanya di lingkungan, juga pada diri sendiri. Ya, kalau dalam lingkup sosial masyarakat, misalnya menyerobot antrean, ya. Karena kan kalau antrian itu artinya ada yang lebih dahulu, ya, menunggu lebih lama, menggunakan waktu lebih lama, tapi kita potong kompas. Nah, itu mungkin contoh lain dari perilaku koruptif. Lalu tidak mematuhi peraturan itu juga bagian dari perilaku koruptif dan banyak lagi. Jadi dalam memahami korupsi ini ternyata memang yang lebih disoroti adalah aspek-aspek finansial atau keuangan. Namun ternyata perilaku koruptif itu bentuknya banyak gitu. Jadi eh, tidak hanya terkait uang, tetapi terkait perilaku lainnya. Kita kembali ke modul workbook tadi ya. Nah, dari materi-materi yang saudara baca tadi dari terbitan KPK, Kemendikbud, Kemenristek Dikti, nah itu nanti di halaman ke-9 modul ini saudara screenshot atau membuat covernya diletakkan di tempat ini ya, menghiasi halaman 9 ini di kotak ini. Lalu, saudara diminta untuk menemukan satu clipping berita. Nah, ini mulai mencari di media mengenai kasus korupsi yang dilakukan pejabat atau yang lain, ya, dan berbohong, begitu. Biasanya pelaku korupsi itu kebiasaannya adalah berbohong bahkan walaupun disumpah, begitu. Jadi di halaman ke-10 ini saudara mencoba melihat
persamaan perilaku tersebut, terutama ketika dalam pengungkapan, itu kan nanti ada bukti atau penyelidikan. Nah, itu nanti kan kelihatan. Nah, itu dalam berita tersebut akan ditunjukkan. Jadi, saudara diminta untuk menunjukkan salah satu contoh berita ketika seorang koruptor yang berbohong itu ditunjukkan bukti-bukti dari perilaku koruptifnya. Lalu nanti di halaman ke-11 ini terkait dengan berandai-andai lagi seandainya kerugian negara dari hasil korupsi tersebut, ya sumbernya ada di sini, cegah korupsi UGM ACID, ini berandai-andai bila kerugian negara yang dihasilkan dari korupsi itu sepanjang tahun 2001 sampai 2015 ini bisa digunakan untuk hal yang lebih positif. Ya, jadi seandainya tidak ada korupsi tersebut, apakah yang akan terjadi, gitu ya? Apakah suasana yang lebih positif yang dapat terjadi seandainya tidak ada korupsi sejumlah tersebut, gitu ya? Jadi mungkin pada halaman 11 ini saudara diminta untuk melihat data dari website UGM tersebut mengenai cegah korupsi UGM ACID ini. Jadi mereka sepertinya telah melakukan penelitian atas korupsi. Lalu, dalam halaman 12 itu mengenai mungkin pernah saudara lihat di kenyataan, bila ada pejabat yang sebenarnya sedang dalam proses penyelidikan, tetapi berani untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Itu misalnya menjadi anggota legislatif dan sejenisnya. Nah, di sini saudara diminta untuk mendiskusikan dengan teman-teman dan menuliskan hasil diskusi. Kok bisa ya ada mantan koruptor tetapi masih berani mencalonkan diri menjadi pejabat gitu ya. Kok di mana logikanya? Mengapa mereka tetap berani melakukan hal tersebut? Apakah dasarnya? Begitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tadi di modul KPK kita kan melihat korupsi itu tidak hanya terkait dengan finansial, tetapi perilaku koruptif itu banyak bentuknya. Oleh karena itu, kita juga perlu mencari dan menemukan definisi dari korupsi, gitu. Sebab akar katanya banyak. Ada yang dari bahasa Latin, kemudian ada yang dari bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahkan dari bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Latin itu kan artinya corruptio atau corruptus, asal akar katanya. Lalu diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut korupsi. Arti umumnya adalah busuk, buruk, bejat, tidak jujur, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. Menurut KBBI, kejahatan, kebusukan dapat disuap tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran itu definisi oleh Bapak Wojo Wasito Purwadarminta. Pengertian lainnya adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya. Nah, di halaman 13 ini, saudara bisa menemukan banyak sekali penjelasan dan definisi dari istilah korupsi. Pada halaman 14 ini, saudara akan membuat semacam sticky notes, gitu
ya, untuk ditempelkan di bawah. Eh, Ada 7 bentuk tindak pidana korupsi sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto Undang-Undang 20 Tahun 2001. Nah, jadi nanti saudara melihat undang-undang tersebut, lalu melihat di pasal 13, 7 tindak koruptif untuk dibuat klasifikasinya. Kemudian melakukan survei ya mengenai 7 perilaku koruptif tadi. Dan survei itu isinya adalah curhat dari kantor pelayanan publik mengenai keluhan atas tindakan koruptif dalam pelayanan publik. Misalnya mungkin dalam pengurusan surat-surat, atau SIM, atau STNK, atau pengadilan, dan sebagainya. Ya, ini contohnya, termasuk dalam mengurus pajak kendaraan dan lain-lain. Bahkan dalam kantor pemerintahan, misalnya lurah, kecamatan, dan sejenisnya. Nah, penyebab korupsi ini untuk lebih mudahnya telah dibuat singkatan penyebabnya atau singkatan dari 4 hal yang menyebabkan yang disebut dengan GONE Theory. GONE itu singkatan dari G, greed, tamak, ya, adanya ketamakan, kemudian opportunities, kesempatan, needs, keinginan atau niat, dan exposure. Artinya exposure adalah potensi apakah korupsi ini lebih mudah terungkap atau tidak. Begitu ya. Jadi tidak hanya 2 hal seperti kata Bang Napi ya, kejahatan itu. Ada yang ingat kata Bang Napi, kejahatan bisa terjadi karena apa? Kalau yang dulu sering nonton Buser ya, Guru Sergap. Oh, bukan Buser sih ya, lain-lain. Kalau Buser kan agak keras ya. Kalau Bang Napi ini humor ya, biasanya kejahatannya juga ringan tapi lucu begitu ya. Misalnya ada maling ayam atau apa begitu ya, kemudian apa ditangkap masyarakat begitu. Kalau kata Bang Napi, kejahatan itu bisa juga karena niat dan kesempatan. Tetapi aspek niat dan kesempatan ini hanya 2 hal dari teori GONE, yaitu niat disebut needs ya, opportunities adalah kesempatan. Jadi lebih banyak lagi hal yang niat adalah greed ya, greed, kesempatan adalah opportunities. Itu hanya 2 aspek karena ada aspek lain yaitu kebutuhan dan adanya sistem yang bisa mengungkapkan korupsi itu. Apabila sistemnya itu exposure-nya rendah, maka mungkin lebih tinggi potensi korupsi dibandingkan sistem atau lingkungan di mana peluang exposure atau pengungkapan korupsi dan penanganan korupsi itu tinggi. Nah, di lingkungan yang penanganan korupsinya itu tinggi, maka potensi terjadinya korupsi itu makin turun karena takut atau malu. Nah, potongan berita bisa saudara tempelkan di sini terkait dengan GONE teori ini. Nah, ini saya masih mencari ya Orange Juice for Integrity ini seperti apa. Nanti kalau sudah ketemu bisa saya share kepada saudara uh, untuk mungkin sepertinya ini biografi begitu ya. Tapi sepertinya menurut tim pengajar ini agak kontroversial ya mengenai penulisnya. Jadi nanti akan saya konfirmasi kembali. Intinya adalah kita mencari intisari yang baiknya saja, yaitu tokoh tersebut apa yang akan saudara tiru mengenai perilakunya yang mencerminkan integritas.
begitu. Mohon izin saya stop share sebentar ya, 1 menit. Oke, baik kita ulangi lagi. Nah, kemudian pada halaman 19. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang positif dan perilaku yang negatif seputar korupsi. Misalnya kalau memungut sampah tentu perilaku yang baik ya. Artinya di situ peduli terhadap lingkungan ya. Tetapi ada juga yang negatif misalnya mencontek. Kalau antri ini adalah perilaku yang positif. Bagaimana dengan menerobos lampu merah? Nah, ini saya bisa dikritik tepat waktu ya. Tadi kita walaupun saya sudah membuka portal tapi memulainya 15 menit setelahnya. Kemudian tidak memakai helm. Ini perilaku yang koruptif atau tidak? Lalu berperilaku jujur. Kemudian bagaimana dengan penggunaan uang saku untuk pembelian alat belajar? Apakah ini bisa dikategorikan dan sebagainya. Intinya, saudara mencoba mencari hal yang positif dan hal yang negatif dari contoh-contoh perilaku ini dan eh, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya, begitu. Kemudian pada halaman 20 mulai beranjak ke sesuatu yang lebih kompleks. Kalau tadi kan kita sibuk mengumpulkan bahan, membaca website, melihat media, mengambil clipping, menganalisis berita. Sekarang mulai beranjak ke hal yang lebih orisinil dari saudara sendiri, yaitu menulis artikel. Jadi tadi sudah membaca, merangkum, menyalin, beropini, mulailah membuat tulisan. Nah, mengenai tulisan ini saya memahami karena saya sudah juga mengalami bahwa menulis itu tidak mudah, ya. Menulis itu tidak mudah, itu sebabnya saya tidak akan terlalu kritik mengkritis ya dalam menilai tulisan artikel saudara entah grammar atau komposisi, tetapi substansinya dulu. Nanti kalau ada masukan terkait struktur baru bisa saya berikan seandainya diperlukan. Jadi intinya memilih salah satu perilaku koruptif di lingkungan, lalu menuliskan dengan gagasan sendiri dan mencantumkan sumbernya terhadap tulisan saudara tersebut.
Lalu pada halaman 21 adalah tempat saudara untuk menuliskan artikel dimaksud. Dan pada halaman 22 membuat desain poster. Berselisih moto atau jargon yang saudara buat sendiri terkait perilaku anti korupsi. Boleh ditambahkan gambar atau hal-hal lain yang menarik. Bisa dari gambar sendiri atau copy-paste dari majalah atau koran. Kemudian, poster itu bisa disebarluaskan melalui media sosial. Kalau saya boleh memberikan saran, mungkin sebaiknya menggunakan gambar sendiri. Karena ketika saudara share di media sosial, itu kan akan dilihat oleh banyak orang. Saya khawatir kalau kita mengutip lek gitu ya dari pekerjaan orang lain, nanti yang membuatnya mungkin bisa saja mengkritik atau memprotes begitu ya. Loh ini kan punya saya kok kamu pakai nggak minta izin, misalnya gitu. Kecuali sudah di stage secara terbuka oleh yang mempunyai gambar bahwa itu bisa dipergunakan secara bebas. Jadi kan ada juga ya media-media yang free ya, Creative Commons ya biasanya atau open source. Itu kan kalau ada tulisan media ini bisa digunakan oleh publik misalnya dari Wikipedia atau yang lain, nah itu sepertinya aman karena potensi untuk dikritik oleh pembuatnya itu lebih kecil. Nah, ini posternya di halaman 23 ini. Nah, kemudian viralkan buku ini di media sosial. Lalu meminta kata pengantar atau masukan dari orang terdekat, ya komentar seperti sinopsis, dan saudara juga membuat rangkuman kutipan dari apa sih buku ini isinya, gitu ya. Nah, di sini di halaman 26. Demikian mengenai modul, sepertinya cukup menarik dan sepertinya cukup menyenangkan untuk dibuat karena ini adalah salah satu contoh dari learning by doing, yaitu kita memahami korupsi itu juga dengan aktif mencari atau otak kita berputar berusaha memahami perbedaan korupsi itu seperti apa, yang tidak korupsi itu seperti apa. Itu kan selama proses perjalanan tadi ya dengan mencari berita, menganalisis, berdiskusi, membuat poster, itu semua merangsang sel-sel otak kita untuk secara aktif berpikir dan memahami dan mendefinisikan korupsi. Nah, sekarang kita beranjak ke modul dari KPK. Bu, izin bertanya. Silakan, Mbak Tisha. Tadi di dalam modul workbook-nya terdapat istilah biaya eksplisit korupsi, maksudnya bagaimana ya, Bu? Di halaman berapa ya, Mbak? Tadi Saya di cari dulu ya. pertengahan sih, Bu. Iya, saya juga lupa di Eksplisit. halaman berapa. Oh, ini ya. Ini ada ya, eksplisit. Ini ada di halaman 11. Ini sih sederhananya, sepemahaman saya ya, karena kata-katanya eksplisit, artinya yang sudah terungkap di media ya, karena kan banyak hal yang tidak terungkap, yang belum ditemukan, ya. Nah, jadi mungkin kita buka bersama-sama saja website ini ya, kita belajar bersama ya, kita coba buka websitenya. Saya akan coba share screen dan buka websitenya. Copy. Nah. Waduh, oh W-nya kurang satu. Lah, kok nggak bisa dibuka? Ini saya coba share kepada saudara ya. Websitenya tidak bisa diakses. Ya, sebenarnya sederhananya begini ya. Nanti kan banyak media-media atau website lain yang terkait dengan korupsi yang di halaman sebelumnya. Itu atau di berita. Nah, intinya adalah ketika ada eksplisit
angka dari nilai korupsi itu permintaan dari, ya ini ya, saya share kembali halaman 11 tadi. Ditemukan bahwa seandainya tidak ada perilaku tersebut, itu uangnya bisa dipakai untuk apa? Begitu. Itu sederhananya, Mbak. Jadi, sepertinya tim dari UGM, pengajar dari UGM berusaha membuat semacam estimasi dari data yang valid mengenai korupsi tersebut, dan dari data itu diminta kita untuk memperhitungkan kerugian akibat korupsi itu apabila dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, itu seperti apa, begitu. Jadi kan korupsi itu duit yang hilang, uang yang hilang. Kalau uang itu tidak hilang, akan seperti apakah negeri kita ini sebenarnya tanpa adanya korupsi. Begitu Mbak Tisha. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, karena dengan pertanyaan Mbak Tisha tadi, kita juga cross-check ya mengenai website tadi, ternyata perlu diperbaiki lagi atau mungkin sudah down ya, maksudnya sudah tidak dibuka lagi aksesnya untuk umum kecuali untuk peneliti dari UGM tadi. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin Bu, Silakan. ini saya ketemu linknya, ternyata setelah cegah korupsi ada WG-nya dulu Bu sebelum UGM. Nah, WG. iya, jadi di linknya, link lengkapnya tuh ada, ntar Bu saya share di chat aja. Oh ya, silakan. Kamu lagi main sama siapa? Baik, kita coba buka bersama ya. Nah, oh iya ada. Ini saya share ya di layar. Nah, ini dia. Sudah tampak di layarnya? Ada Bu. Iya. Nah, jadi cegah korupsi WG UGM ACID. Nah, wow. Serem-serem ya judulnya. Mengapa rakyat dipaksa mensubsidi koruptor? Waduh. Lalu laporan database korupsi. Nah, tim pengelolanya ada banyak di sini ya, sepertinya para pengajar dari UGM. Sepertinya website ini cukup interaktif ya. Ada fakta, ya. Fakta ini, jadi antara mitos dan fakta ya. Mitos dan fakta ternyata tidak hanya terkait dengan berita selebriti, tetapi juga mitos dan fakta terkait dengan korupsi. Kemudian mitos lain, misalnya mitos pertama, tindak pidana korupsi terpisah dari tindak pidana pencucian uang. Ternyata faktanya itu terkait. Kalau ada tindak pidana pencucian uang, biasanya di situ terjadi korupsi juga, begitu. Lalu mitos yang kedua, dampak korupsi hanya pada besarnya uang negara dan tidak berdampak sama sekali terhadap demokrasi. Ternyata faktanya bahwa indeks demokratisasi atau democratization index dari policy 4 ini
itu dapat digunakan sebagai parameter korupsi. Maksudnya begini, semakin negara itu tidak demokratis, biasanya korupsi semakin tinggi. Karena mungkin saudara pernah mendengar istilah power tend to corrupt. Ada yang pernah mendengar istilah tersebut? Ada yang bisa menjelaskan arti power tend to corrupt? Oh, Ya, silakan Mas Nailu. power tend to corrupt ya Bu. Saya coba menjawab potensi ya Bu, potensi untuk korupsi itu Bu. Maaf, bisa dijelaskan kembali atau diklarifikasi kembali? Uh, Mungkin maksudnya itu potensi untuk korupsi itu Bu. Oh, oke. Berarti pemahamannya perlu saya bantu ya. Yang dimaksud power tend to corrupt, power itu artinya kuasa. Tend itu cenderung. Ya, ini saya tuliskan saja di whiteboard ya. Ada whiteboard ya di Zoom? Kalau ada, kita pakai whiteboard. Tidak ada ya. Oke. Saya pakai whiteboard di komputer saja. Nah, ini dia. Nah, ini whiteboard-nya. Saya coba ketik ya. Nah, ini dia istilahnya. Power tends to corrupt. Artinya, kuasa itu cenderung korup. Artinya, semakin kekuasaan itu terpusat, tidak tersebar, tidak demokratis, maka cenderung akan terjadi korupsi. Contohnya kalau saudara melihat negara-negara totaliter, gitu ya, misalnya entah di Korea Utara atau negara-negara lain yang serba terpusat, itu akan cenderung terjadi korupsi. Bahkan kalau kita simak ya, misalnya di negeri yang katanya sosialisme gitu ya, seperti misalnya di negeri Cina, itu ya itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi judulnya tidak mencerminkan kenyataannya, meskipun judulnya misalnya publik gitu ya, komunis gitu, untuk rakyat, tetapi kan kekuasaannya hanya dipegang satu partai yang berkuasa, partai komunis tersebut. Maka disitulah terjadi pemusatan kekuasaan dan akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Lain halnya apabila kekuasaan itu tersebar. Jadi misalnya ada kalau contohnya ya di Indonesia meskipun negeri kita jauh dari sempurna, tetapi sudah terjadi pembagian. Untuk wakil rakyat itu ada lembaga legislatif. Untuk pelaksanaan pemerintahan itu ada lembaga eksekutif, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Lalu nanti ada lembaga yudikatif ya untuk penegakan hukum. Jadi fungsinya masing-masing sudah dipisahkan. Bahkan misalnya contohnya misalnya di Inggris itu kan ada parlemen, ada perdana menteri, kemudian ada ratu sebagai simbol negara. Jadi semua masing-masing punya fungsi yang terbatas begitu. Jadi tidak dia lagi yang merencanakan keuangan dia lagi, yang menggunakan uang dia lagi, yang melaporkan dia lagi, yang memeriksa dia sendiri. Kan bayangkan kalau semua fungsi itu di satu titik, itu akan cenderung terjadi korupsi. Begitu. Jadi power tends to corrupt ini artinya kekuasaan cenderung
untuk mengarah ke korup. Oleh karena itu perlu dibuat sistem yang modern atau demokratis sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Begitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Kita kembali lagi ke website tadi ya. Sebelumnya saya tanya dulu Mas Nailo apakah penjelasan tadi bisa membantu atau ya kalau belum saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Sudah jelas, Bu. Oke. Nah, ini mitos yang ya, itu untuk menjelaskan, terima kasih Mas. Untuk menjelaskan mitos bahwa dampak korupsi ini tidak terkait dengan uang, tetapi juga terhadap demokrasi. Begitu. Kalau semakin korupsi itu tidak tercegah atau makin merajalela, biasanya demokrasi pun menjadi korban. Begitu. Biasanya demokrasi akan menjadi korban atas merajalelanya perilaku koruptif. Mitos yang selanjutnya bahwa korupsi itu hanya berdampak keuangan dan tidak berdampak terhadap aspek kelembagaan satu negara. Ternyata faktanya, korupsi akan selalu melemahkan lembaga negara ya, seperti kapal yang bocor di sana-sini akhirnya lama-lama tenggelam atau karam. Jadi begitu mengerikannya efek dari korupsi, karena tanpa disadari pelan-pelan bagaikan kapal yang lama-lama hanyut dan bocor di sana-sini. Jangankan sampai ke tujuan, bisa berlayar saja sudah melegakan begitu ya. Jadi bayangkan kalau suatu korupsi terjadi bertubi-tubi di satu negara, maka negara itu tidak bisa diharapkan untuk lebih maju karena untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Nah, ini hasil penelitian loh dari dari panel IPK ya, dari kedua indikan kelembagaan pemerintahan selama periode tahun 95 sampai 2013. Jadi ini ada angka atau datanya yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan, korelasi. Nah, ini menggunakan statistik. Jadi penelitian ini mencoba menghubungkan antara pemerintahan. Semakin persepsi korupsinya itu rendah, maka pemerintahan semakin tidak efektif. Kalau persepsi korupsinya semakin tinggi, maka pemerintah semakin efektif. Daripada salah, saya ulangi saja ya hasil penelitiannya bahwa kedua gambar di atas menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara indeks persepsi korupsi dengan efektivitas pemerintahan dan kualitas pemerintahan. Semakin tinggi IPK suatu negara, berarti korupsi negara tersebut rendah, gitu ya. Jadi IPK ini adalah bagaimana apakah korupsi itu sudah diatasi atau tidak. Kalau tinggi nilainya, artinya korupsi telah rendah dan akan berjalan seiring dengan kualitas efektivitas pemerintahan atau government effectiveness dan kualitas pemerintahan, indicator of quality of government. Dapat diambil kesimpulan bahwa semakin bersih satu negara dari korupsi, semakin bagus kelembagaan pemerintahan di negara tersebut. Mitos lainnya yaitu bahwa nilai uang yang dikorupsi tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Ini sangat mitos. Mengapa? Karena hasil penelitian Transparansi Internasional tahun 95 sampai 2013 menunjukkan adanya korelasi. Ada yang masih ingat atau mengetahui atau bisa menceritakan apa arti indeks Gini? Mungkin di mata pelajaran ekonomi sudah ada yang pernah mendengar. Kalau belum akan saya bantu. Ada yang sudah pernah mendengar atau mengetahui indeks Gini?
Ingin menjawab, Bu? Silakan Mas Michael. Kalau COVID index gini itu tingkat ketimpangannya, Bu, antara kaya atau miskin. Betul, betul, betul. Jadi kesenjangan sosial intinya begitu ya Mas ya. Semacam kesenjangan sosial di satu negara gitu ya Mas ya, Michael ya. Iya, Bu. Iya, jadi artinya perbandingan antara orang dengan pendapatan tertinggi dengan yang pendapatannya terendah. Nah, kita bisa bercermin juga apakah di sekitar kita kondisinya seperti itu atau tidak gitu ya. Karena biasanya kalau perbedaan pendapatan itu sangat curam, ya sangat jauh, ada yang miliarder. Tetapi ada juga yang hari ini pun pendapatannya mungkin tidak sampai ya sangat kecil lah, ada yang 20.000, 10.000 gitu ya. Dan mereka hidup di tempat yang berdekatan. Itu berarti ada kesenjangan yang sangat tinggi dan biasanya indeks Gini-nya tinggi. Gitu. Jadi, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kesejahteraan atau perekonomian satu negara itu ada kaitannya juga dengan korupsi. Indikator yang dipakai adalah indeks Gini, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran, pendapatan domestik per kapita, ya bruto, kemudian indeks konflik. Semakin banyak konflik, semakin banyak pengangguran, lalu semakin jurang pendapatan atau penghasilan masyarakatnya tinggi, dan pembangunan manusianya juga misalnya rendah, itu ada hubungannya semua. Dan terlihat bahwa yang paling banyak kaitannya yaitu PDRB per kapita ya, di situ korelasinya hampir mencapai angka 1 ya, dan pembangunan manusia. Artinya kalau korupsi itu merajalela, maka pembangunan sumber daya manusia di negeri kita juga bisa terganggu. Begitu. Jadi itu begitu berbahayanya korupsi karena bisa membuat kemunduran satu bangsa. Tabel ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesenjangan pendapatan, ya sejahtera dengan yang berpendapatan tinggi. Lalu indeks pembangunan manusianya semakin rendah, pengangguran semakin tinggi, kinerja ekonomi negara juga makin rendah dan semakin banyak konflik. Ada perpecahan, ada perperangan, ada yang ingin memerdekakan atau memisahkan dari satu unit ke unit lain, dari provinsi-provinsi lain, ya semakin terpecah belah begitu. Dan data ini tidak sembarangan karena menggunakan data 185 negara dari tahun 95 hingga tahun 2013. Jadi selama 19 tahun dari 185 negara. Disebutkan bahwa rata-rata indeks persepsi korupsi terendah atau negara yang cenderung korup, ya yang warnanya merah ini, pendapatan domestik bruto per kapitanya juga cenderung rendah, begitu. Lalu kalau indeks persepsi korupsinya tinggi, ya negara ini cenderung sejahtera, begitu. Hal ini mengindikasikan bahwa secara visual korupsi itu membuat kesejahteraan satu bangsa menjadi rendah. Lalu hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa analisis ini oleh Mauro, Wei, dan Habub, Zurawachi, dan Tresman itu mendukung hasil analisis di atas. Jadi sudah ada publikasi ilmiah sebelumnya oleh
Bapak Mauro, Bapak Wei, Habub, dan Zurawici sejak tahun 95, 98, 2000, dan 2000 yang mendukung hasil penelitian selama 19 tahun di atas. Lalu pada mitos yang selanjutnya adalah tingginya tingkat korupsi tidak terkait dengan masuknya investasi asing. Oh, salah besar. Karena korupsi itu ibarat cermin ya, ibarat cermin atau rapor satu negara untuk negara lain mempertimbangkan apakah hendak menanamkan investasinya di negeri tersebut. Bayangkan kalau indeks persepsi korupsi kita misalnya tidak bagus atau rendah, maka negara-negara lain pun akan berpikir-pikir untuk menanamkan investasi. Karena kan investor tidak mau rugi ya. Investor tidak mau rugi, bayangkan kalau investasinya masuk ke negara yang korupsinya tinggi, tentu mereka merasa sangat dirugikan. Begitu. Korupsi menurunkan masuknya investasi asing langsung di satu negara dan menyebabkan adverse selection. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya artinya keblondrok ya apa ya? Rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang memahami bahasa Jawa. Keblondrok ini artinya apa ya? Kalau boleh membantu saya jelaskan karena maaf saya tidak tahu artinya. Kurang tahu juga, Bu. Saya juga baru dengar, Bu. Keblondrok adverse selection atau kita cari arti adverse selection saja ya. Define. Izin jawab, Bu. Silakan Mas Aliansa. Jadi perbedaan informasi antara ini, Bu, antara pembeli sama penjual. Oh, kirain itu penjelasan keblondrok. Oh, bukan. Adverse selection, Bu. Oke. Ya, sebenarnya memang kalau adverse selection kan mengenai ada hubungannya dengan asimetri informasi begitu kan ya. Jadi pemahaman antara penjual dan pembeli itu tidak sama pengetahuan terhadap satu produk atau jasa. Tetapi arti keblondrok ini apa ya? Oke, saya mengerti ya. Jadi begini, walaupun saya sampai sekarang belum mengerti arti keblondrok, tapi dari makna adverse selection ini, investor tidak percaya dengan pemerintah di negara yang korupsi, gitu. Jadi kalau di satu negara itu korupsinya tinggi, investor tidak yakin bahwa keuntungannya itu adalah yang sebenarnya. Gitu. Mungkin dia bisa lebih untung sebenarnya, tapi karena terlalu banyak korupsi, banyak digerogoti di sana-sini, gitu ya. Jadi tidak yakin bahwa angka yang disampaikan oleh negara tersebut mengenai aspek profitabilitas investasi di negara tersebut itu sebenarnya angka. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Jadi potensi loss gitu ya. Di sini dijelaskan juga bahwa para investor dari negara dengan tingkat korupsi rendah itu cenderung memilih investasi ke negara yang sama-sama berkorupsi rendah. Gitu. Jadi mereka lebih percaya dengan yang sama-sama bersih. Dan lucunya lagi, di sisi lain, investor dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung investasi ke negara yang korupsinya tinggi. Jadi perilaku korupsi ini seperti seleksi teman begitu ya, yang setipe gitu ya. Kalau kita cocok kan dengan teman begitu ya, ada yang cocok kalau ngobrol nyambung atau karakternya nyambung. Begitu juga dengan perilaku korupsi. Ternyata perilaku korupsi itu mendekatkan negara-negara yang karakteristik korupsinya satu sama lain itu serupa. Begitu. Implikasinya apa? Implikasinya dari penelitian Bapak Cuervo Kazura tahun 2006 ini,
bahwa apabila kita sebagai masyarakat membiarkan perilaku korupsi merajalela di negeri, maka di saat yang bersamaan negeri tersebut mengundang masuknya investor yang korupsi juga, begitu. Jadi kita tidak mengundang teman yang baik kalau kita sendiri berperilaku tidak baik. Kalau suatu negeri itu merajalela korupsinya, maka jangan heran apabila investor yang datang ke sana pun sudah terbiasa untuk korupsi. Nah, kan tidak ada yang mau seperti itu ya. Tentu dalam berteman atau membina hubungan kita ingin berteman dengan yang baik-baik, yang bisa memberikan contoh baik, yang bisa memberikan ilmu yang baik, sharing pengalaman yang baik, bukan pengalaman atau perilaku yang buruk, begitu. Nah, itu bahayanya. Jadi nanti investor itu akan terbiasa ya, di sini contohnya menyuap, menggelapkan, dan memberikan gratifikasi kepada pejabat pemerintah. Gitu. Jadi nanti investornya itu akan secara praktiknya seperti itu, melakukan penyogokan, lalu menggelapkan, misalnya kan ada kita kan yang di sini calon-calon yang bekerja di kantor pajak atau bea cukai misalnya, nanti akan terjadi itu investor atau kan ada yang namanya kantor pelayanan pajak untuk yang wajib pajak besar ya, atau wajib pajak internasional, itu kalau di satu negara itu terbiasa korupsi, maka mereka pun terbiasa menggelapkan pajaknya, gitu ya, tidak melaporkan pajak sesuai yang sebenarnya. Artinya, korupsi ternyata mengundang datangnya investor asing untuk korup dan juga menghalangi investor asing yang tidak korup untuk berinvestasi. Artinya, perilaku korupsi di satu negara bisa membuat negara yang tidak korupsi enggan untuk menanamkan investasi dan membina hubungan bisnis dengan negara tersebut. Begitu. Ternyata website ini cukup menarik dan interaktif. Ini baru satu bagian saja yang kita lihat ya dari fakta, tapi di sini ada berita. Kemudian dari berita ini mungkin saudara bisa belajar lagi ya lebih mendalam. Lalu ada peta. Wah, ini sensitif juga ya. Ada data per provinsi dan seterusnya. Iya, seperti tebakan saya karena sensitif ini malah dihilangkan ya. Ya, memang kalau sudah mencakup data lokal itu sepertinya bisa menimbulkan polemik ya. Website ini juga menerbitkan publikasi tulisan-tulisan yang sudah dibaca oleh ribuan pembaca di sini. Yang paling banyak dibaca yaitu mengapa rakyat dipaksa menyubsidi koruptor. Ini sudah dibaca sekitar 4.561 audiens. Semua tulisan ini sudah dibaca lebih dari 1.000 kali. Termasuk yang berbahasa Inggris ini. Oke. Wah, tidak terasa ya karena kita membahasnya dengan cukup menarik. Waktunya cukup berjalan dan kita masih punya waktu sekitar 1 jam lagi untuk melakukan pembahasan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar, atau ada yang ingin mengusulkan istirahat, break 5 menit juga silakan. Bagaimana? Kita lanjut terus atau break? Boleh, Bu. Di break dulu ya, 5 menit ya. Oke. Kita akan kembali 5 menit lagi pas pukul 9. Silakan. Baik, silakan menggunakan waktu untuk menyegarkan badan ya, karena kalau duduk terus di depan komputer itu kan juga kurang sehat. Kita akan kembali pukul 9. Baik, Bu.
laptop, duduk, dia mendengarkan, menyalakan video gitu ya. Bila ingin menyalakan video silakan. Yang penting menyimak gitu ya. Menyimak boleh dengan audio, boleh dengan melihat, atau sambil aktif sendiri ya, membaca sendiri begitu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke modul yang dibuat oleh KPK ya. Di sini kita akan bermain-main. Nah, daripada bosan kan, kita main. Kita isi bersama ya. Siap? Siap ya? Ya, Bu. Pertanyaan mendatar nomor 1. Kondisi mengenai satu hal, baik menyangkut benda atau individu yang tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, ini kuncinya ada di sini semua. Kok kuncinya saya tunjukin ya? Kuncinya tidak boleh ditunjukin. Halo? Ya di bawah nih semua ada kuncinya sebenarnya. Oke, kata dasarnya dulu saja ya. Kalau tidak berat sebelah itu kata dasarnya apa ya? Adil. Oke, berarti Adil, Bu. berarti kalau lebih dijadikan kata benda itu adil itu apa? Iya. Keadilan. Oke, kita isi ya. Oke, terima kasih bantuannya. Kok tanda tangan saya yang muncul? Bukan, saya mau ngisi ini. Keadilan. Coba begini ya. Pas ya isinya ya, keadilan. Nah, oke, kita beranjak ke kata yang kedua. Nah, sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitarnya. Oke, kita skip saja. Nomor 8 mungkin mudah ini. Kemampuan menaklukkan rasa takut. Berani. Berani. Oke, berani ya, coba ya. Keberanian. Atau kata ya, oke. Berani. Ya, kata itu ya, keberanian ya, kita ketik di sini. Ini pura-puranya tidak baca kuncinya ya. Oke, Bu. Ya, kayak seru nih mainnya. Kalau udah baca kan nggak seru. Nah, tuh. Ini keberanian. Lanjut. Nomor berapa lagi yang ingin dijawab? Silakan, volunteer. Nomor 2, peduli. Peduli ya? Oke. Terus kata bendanya apa? Kepedulian. Kalau peduli. Oke. Kepedulian. Pedulian. Baik. Ada lagi yang ingin membantu? Nomor berapa lagi? Ya menurun Bu, nomor 1 Bu. Apa itu? Apa sih pertanyaannya? Nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Wah, ini kayaknya sesuatu yang tertib, teratur, itu kok asosiasinya kayak disiplin ya. Berarti ini kedisiplinan mungkin ya. Ini kalau menurun susah ya ngisinya. Di enter aja mungkin. Di enter. Oh begitu ya, benar-benar. Wah ya benar. Kedisiplinan. Oke, kita coba ya ketik dulu di sini ya, kedisiplinan. I sama S-nya kebalik nggak sih, Bu? Kurang Oh ibu. iya. S. Oh ya, terima kasih. Maaf lah, ini baca ke bawah susah juga ya. Iya. Nah, begini ya. Muat gak nih? Kita coba ya. Oh, dikecilkan dulu hurufnya.
Begini ya. Weh, mantap. Ya, bisa. Ini hilangin dulu yang lain ya. Double jadinya. Ya, silakan. Makasih masukannya. Ada lagi yang ingin menjawab? Nomor berapa? Saya Bu, nomor 4 ke sampingnya Bu. Nomor 4 ke Mendatar. samping. Silakan. 4 mendatar. 4 mendatar. Iya. Oke. Apa itu, Mas? Kesederhanaan kayaknya Bu. Oh, ini mestinya huruf S-nya turun ke bawah ya, nyambung ya. Iya. Sebentar. Begini, gitu ya. Iya. Oke, kita persederhanaan. Kesederhanaan. Ya, pas Bu. Oke. Kayak begini. Ya, betul. Wah, S-nya pas. Mantap, Mas Aliansyah. Makasih. Ada lagi? Iya. 3 menurun apa sih ini? Kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja. Waduh, apa ini? Kesadaran diri manusia. Coba saya coba mawas diri ya. Mawas diri. Enggak, kebanyakan. Sudahlah yang masih ada. Nomor 7. Sikap atau perilaku dapat berdiri sendiri. Nah, ini biasanya mandiri ya. Tanpa bergantung pada orang lain. Berarti kemandirian ya. Atau ada pendapat lain? Itu Bu. Kemandirian ya. Coba. Ya, pas di sini. Oke. Tinggal berapa lagi nih? Nomor 6 kejujuran, Bu. coba ya, kejujuran. Ya, pas. Tinggal 3 menurun dan 5 menurun. Kalau 5 menurun, dikerjakan secara bersungguh-sungguh dan mengutamakan kepuasan hasil yang terbaik. Seperti sempurna ya? Atau kita coba dulu. Bersungguh-sungguh. Sempurna. Enggak juga ya? Coba. Ini ada berapa huruf? Kalau kesempurnaan kan sempurna. Itu ada 8. Kesempurnaan jadi 8 tambah 4. Mestinya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelebihan 10 kalau kesempurnaan. Sudahlah, apa kita nyerah saja, lihat kuncinya ya. Nomor 5. Oh, kerja keras. Oke, kerja keras. Oke, dan nomor 3. Sadar manusia terhadap semua tingkah laku. Ya, kesadaran apa ya? Mawas diri. Mawas, enggak ada U-nya. Kalau di kuncinya ini tanggung jawab. Oke, berarti ada 2 yang kita belum berhasil menyelesaikan, tetapi lainnya kita sudah mengerjakan secara mandiri ya. Kecuali tadi yang agak susah, yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Ya memang karena 2 ini ya, dua kata ya, dua istilahnya dari 2 kata dan kita agak sulit menebaknya, betul kan? Kalau cuma satu istilah mungkin kita langsung, tapi tadi kerja keras dan tanggung jawab ini memang agak menantang. Baik, terima kasih untuk partisipasinya di games ini. Kita lanjut lagi ke materi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perilaku anti korupsi. Prinsip-prinsipnya ya. Kita zoom.
Anti korupsi itu menurut modul dari KPK ini terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu pertama akuntabilitas, kemudian transparansi dan kewajaran. Nah, untuk akuntabilitas itu artinya adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Transparansi artinya adalah keterbukaan informasi yang dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan, dan kewajaran artinya sesuai dengan kebutuhan, anggarannya sesuai kebutuhan. Jadi 3 hal ini yang menjadi prinsip anti korupsi. Akuntabilitas, yaitu antar aturan dengan pelaksanaan itu sesuai, kemudian transparansi, informasinya itu dapat diakses terbuka ya, dapat langsung dikontrol, dan kewajaran, yaitu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga prinsip tadi, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran, itu berpadu menjadi menjadi dua aspek, yaitu kebijakan dan kontrol kebijakan, gitu ya. Jadi dalam melakukan kebijakan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Dalam menerapkan kontrol kebijakan juga menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Apa sih bedanya kebijakan dengan kontrol kebijakan? Yaitu yang pertama tentunya adalah aturan-aturan yang mengatur misalnya siapa yang melaksanakan, kultur kebijakan seperti apa, isi kebijakannya seperti apa, pembuat kebijakannya seperti apa. Itu adalah kebijakan. Tetapi dalam kontrol kebijakan itu terkait dengan pengawasan dan potensi perilaku koruptif. Kedua, prinsip-prinsip anti korupsi itu dapat dimaknai sebagai aturan atau standar untuk membangun suatu sistem yang memiliki kontrol kuat dalam menghindari situasi berpotensi korupsi. Ketika prinsip-prinsip ini jadi dasar dalam membangun sistem, maka potensi melakukan korupsi akan tertutup. Sederhananya adalah apabila prinsip ini diterapkan dalam pemerintahan, maka potensi korupsi itu akan semakin berkurang. Beranjak dari 3 prinsip anti integritas tadi ya, anti korupsi tadi, adalah penanaman nilai dasar integritas, yaitu mengenai komitmen dan konsistensi pada nilai dan moral. Jadi ini lebih abstrak. Kalau tadi lebih aplikatif ya, lebih langsung pada pelaksanaan kegiatannya. Tetapi kalau nilai dasar integritas ini lebih abstrak, yaitu mengenai nilai dan moral. Untuk niatan, karena terkait dengan niatan untuk menghindari perilaku koruptif. Sehingga dengan adanya ekosistem itu ya, nilai dan moral tadi akan mendorong individu untuk membangun sistem berdasarkan prinsip di atas sehingga tercipta lingkungan yang bersih. Artinya sudah dibangun sistem tadi ya dengan 3 prinsip anti korupsi, tetapi sistem saja tidak cukup. Perlu ada niat atau nilai-nilai yang dimuat dalam hati gitu ya. Ada sesuatu prinsip yang dianut secara di dalam mental seseorang sehingga sistem yang sudah bagus tadi juga dijalankan dengan niat gitu ya. Karena adanya prinsip integritas, nilai dasar integritas. Karena di sini disebutkan bahwa pentingnya nilai tadi ya, nilai integritas ini, bahwa individu yang memiliki nilai integritas, khususnya integritas substantif, akan memunculkan perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas tersebut. Jadi tidak hanya di permukaan, tidak hanya formalitas, tidak hanya karena
hanya ingin menaati peraturan, tetapi karena memahami pentingnya peraturan tersebut, memahami maksud dari dibuatnya sistem yang tidak koruptif tersebut gitu ya. Jadi benar-benar meresap gitu. Jadi perilakunya juga sejalan. Sekarang kita masuk ke pelajaran sejarah. Nah, sejarah ini mulai tentang seluk-beluk atau sepak terjang pemberantasan korupsi ya. Ternyata sudah dimulai sejak zaman kerajaan, saudara-saudara. Tidak hanya di era modern, di era milenial, upaya pemberantasan korupsi, kalau dari ilustrasi ini sudah ada sejak zaman pemerintahan kerajaan. Ya, ceritanya adalah bahwa perilaku korupsi itu karena sudah menjadi bagian dari perkembangan satu peradaban. Diceritakan di sini bahwa tradisi korupsi itu terjadi karena motif kekuasaan dan kekayaan. Disebutkan bahwa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram itu biasanya kerajaan besar itu hancur karena perilaku korup sebagian besar bangsawan. Ingat tadi ya di awal penjelasan perkuliahan bahwa perilaku korupsi tidak hanya terkait uang, tetapi juga misalnya perilaku-perilaku tidak etis ya, seperti penggelapan, terbiasa untuk berbohong, pengkhianatan. Kalau saudara ikuti catatan-catatan sejarah kerajaan, tentu biasanya runtuhnya suatu kerajaan terjadi setelah ada pengkhianatan, betul kan? Misalnya adanya kudeta atau itulah, maksudnya semacam perpecahan di kerajaan tersebut ya, digerogoti dari dalam lalu hancur begitu. Jadi biasanya sudah ada tanda-tandanya. Sebelum kerajaan itu runtuh, sudah ada perilaku-perilaku yang mengarahkannya kepada kehancuran begitu. Kalau di luar negeri, contohnya Julius Caesar ya. Ada yang tahu cerita bagaimana Julius Caesar meninggal? Ada yang pernah mengikuti? Oke, kalau saudara nanti lihat ya atau iseng-iseng mencari, itu Julius Caesar itu meninggal dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri, yaitu Brutus. Ya, ia dibunuh oleh orang yang paling dipercaya, yaitu Brutus. Begitu juga ada yang pernah mengikuti cerita Ken Arok, Ken Dedes? Pernah Bu, saat pelajaran dulu di sekolah. Iya. Nah, itu bisa menceritakan, membantu atau berkisah kepada teman-teman sedikit mengenai masalah pengkhianatan di dalam kisah Ken Arok, Ken Dedes tersebut. Misalnya bagaimana terjadi banyak pertumpahan darah atau ya dan sejenisnya begitu Mas Michael. Kalau seingat saya dulu Bu, kalau itu kan kecintaannya kepada Ken Dedes itu bukan Arokan sudah nikah sebelumnya, membunuh yang itu suaminya itu Bu, kalau nggak salah sih, agak lupa. Iya betul, iya betul. Tetapi ada kelanjutannya, itu benar ya bahwa sebenarnya kan kalau tidak salah Ken Arok itu anak buahnya suaminya Ken Dedes ya kalau tidak salah ya seperti itu ya. Tapi itu bisa juga, maksudnya bisa tolong dikoreksi kalau salah. Tetapi yang saya fokuskan peristiwa setelah itu, Mas. Bahwa setelah Ken Arok berkuasa pun masih terjadi pertumpahan darah karena keris itu ya. Saling, pokoknya turun-temurun akhirnya terjadi pertumpahan darah. Begitu kan ya Mas Michael ya? Kalau yang ini belum pernah dengar sih Bu, tapi kalau yang tentang sejarah yang pecinta itu Bu, yang saya tahu. Iya, karena kalau saya tidak keliru membaca itu adalah
fokus dari itunya adalah masalah keris itu. Keris itu seperti ada kutukan atau bagaimana, akhirnya turun-temurun itu terjadi pertumpahan darah dengan keris tersebut gitu ya. Jadi ya tapi sebenarnya tema utamanya adalah pengkhianatan begitu. Pengkhianatan dan balas dendam begitu. Ya, itu salah satu, terima kasih ceritanya Mas Michael. Kisah-kisah tadi ya, entah Julius Caesar, kemudian kayak Ariokendedes, dan cerita-cerita keruntuhan kerajaan, itu erat kaitannya dengan adanya indikator perilaku koruptif dan tidak hanya terkait uang ya, tetapi masalah kehilangan kepercayaan ya, atau motif keserakahan ya, kan keserakahan itu bagian dari korupsi ya. Nah, itu biasanya keserakahan atau kesempatan tadi ya, kesempatan untuk berkorup itu yang menyebabkan keruntuhan satu peradaban. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan berpuas diri ketika kita merasa sudah maju, sudah berkembang, tetapi pelan-pelan ada penggerogotan moral di sekitar, di lingkungan, karena itu adalah indikator korupsi yang bisa merugikan dalam jangka panjang. Masuk ke era kolonial Belanda, nah bentuk korupsinya lain lagi nih. Di masa kolonial Belanda, menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, saya mohon maaf ya, dekat rumah saya ondel-ondel sedang lewat, jadi ada musik. Ya. Di masa kolonial Belanda, adalah dengan upeti. Ya, upeti dari rakyat kecil oleh Raja Jawa. Jadi dari upeti itu ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Ya, jadi sepertinya Belanda mengadopsi masalah upeti-upeti ini ya. Dan terjadi lebih dari 100 tahun atau hampir 150 tahun Belanda berkuasa di Nusantara. Lalu masuk era reformasi. Di era reformasi, yaitu spesifiknya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan TAP MPR nomor 11 garis miring MPR tahun 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN ditetapkan. Nah, jadi ada sisi cerah ya dari tahun 98 itu meskipun dikenal sebagai masa krisis moneter, tetapi langsung diupayakan bangkit dengan era reformasi. Ya, jadi tidak hanya yang dikenang itu tahun 98 kerusuhan Mei dan sebagainya, tetapi juga dikenang adanya kebangkitan berupa era reformasi dengan TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28. Implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa dibentuk beberapa badan khusus untuk tindak pidana korupsi, ya. Jadi ada tim gabungan penanggulangan korupsi dibentuk dengan PP 19 tahun 2000, kemudian dibentuk Komisi Ombudsman Nasional, kemudian dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara dan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas dalam memberantas korupsi. Jadi bukan hanya KPK yang dibuat, maksudnya masalah korupsi ini bukan hanya terkait dengan tusinya KPK, tetapi terkait dengan tusi banyak lembaga yang lain, termasuk Komisi Ombudsman dan Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, presiden berikutnya, ada beberapa langkah konkret
oleh Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum. Jadi banyak ditangkap koruptor kelas kakap yang sebelumnya sulit untuk ditangkap. Waduh, tapi ini memprihatinkan berita selanjutnya. Pada masa pemerintahan berikutnya ternyata wibawa hukum merosot. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi KPK ini cikal bakalnya adalah dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka dibuat Undang-Undang 30 tahun 2002. Jadi pengadilan tipikor ini beda atau dispesifikkan, terpisah dari pidana sebelumnya. Jadi terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional dan instrumen hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional. Artinya adanya pengadilan tipikor itu muncul tahun 2002, berbeda dengan pengadilan yang biasa. Karena pengadilan tindak pidana korupsi, dasar-dasar hukumnya lebih banyak dan lebih berbeda. Nah, untuk penyebab-penyebab korupsi, itu ternyata seperti kita berkenal ya di awal perkuliahan tadi, melalui materi yang disampaikan pada modul mahasiswa ya, dan juga dari website UGM, ada banyak faktor ya. Ada Ghosn teori tadi ya, ada yang masih ingat Ghosn teori, G-nya itu apa? Apa mas? Maaf. G, greed ya. Ya, kemudian kok saya kehilangan gambar video Zoom ya? Kemana ini? Saya kebanyakan layar. Sebentar. Tadi kemana ya ini? Teman-teman di mana? Sebentar. Oke, ini dia. R. R apa? Gon ya? O. O. O apa? Opportunity. Betul. N. Apa N? Need. Need, ya, kebutuhan ya, besar pasak daripada tiang. Dan E. Exposure. Artinya apakah korupsi itu mudah diungkap atau tidak, gitu ya. Semakin perilaku exposure itu tinggi atau mudah terungkap, biasanya orang semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi apabila exposure-nya itu rendah, biasanya orang semakin berani untuk korupsi karena tidak mudah ketahuan. Gitu. Ya, kita lanjutkan lagi. Oh iya, ini sepertinya ada yang offline ya, tidak apa-apa. Ini siapa ya? Mungkin ada gangguan sinyal ya. Nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya. Nomor 4, tapi tadi ada semua kok. Nomor 4 ini Mas Aliansa, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab korupsi, tapi berpusat pada satu hal, yaitu toleransi terhadap korupsi. Jadi dalam banyak hal koruptor ini adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya ya. Jadi benar ya Ghosn teori tadi. G, greed, keserakahan, tidak puas. O, opportunity, karena tidak puas ada kesempatan diambillah. N, needs, selain itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, ya kan tidak puas. Dan E, exposure, pas waktu itu tidak ada yang mengawasi, jadi terjadilah korupsi.
Faktor internalnya misalnya dari moralitas pelakunya sendiri ya, lemahnya iman, ketiadaan rasa malu, dan lemahnya kejujuran. Kemudian ada juga aspek sikap perilaku seperti misalnya kehidupannya memang boros begitu ya, konsumtif ya, besar pasak daripada tiang. Jadi gali lubang tutup lubang begitu. Dan tamak artinya serakah tadi ya, greed. Lalu dari aspek sosial biasanya karena dukungan lingkungan dan pergaulan. Jadi penting sekali bagi kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul atau dekat. Karena siapa yang dekat dengan kita, akrab dengan kita, bergaul dengan kita, akan mempengaruhi nilai-nilai kita juga, mempengaruhi perilaku kita. Kalau lingkungannya tidak bagus atau korup, maka akan mudah terpengaruh lingkungan yang korup tersebut. Menurut Bapak Merton, yaitu tadi ya teori means and scheme, yaitu means itu artinya alat ya, arti means ini alat, and ini tujuan. Jadi menghalalkan cara untuk mencapai tujuan ya, teori ini ya, means and scheme. Artinya caranya dijustifikasi oleh tujuan. Kalau tercapai tidak apa-apa, caranya tidak benar, begitu ya. Korupsi adalah perilaku yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran normal. Jadi ya karena tekanan kebutuhan, himpitan ekonomi, lingkungan yang tidak mendukung, dan sejenisnya. Menurut Bapak Sarwono, yaitu teori Medan. Nah, menarik nih. Menurut Bapak Sarwono, korupsi itu atau perilaku manusia ya, dalam hal ini korupsi, itu merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan. Jadi tumbuh ketemu tutup ya. Nyambung nih. Pas karakternya memang ingin korupsi dan pas lingkungannya mendukung korupsi, maka terjadilah. Nah, untuk kedua pendapat Bapak Sarwono dan Bapak Merton tadi, saya lemparkan kepada rekan-rekan semua, apakah sependapat atau tidak sependapat dengan teori dari Bapak Sarwono dan Bapak Merton tadi? Atau mungkin ada yang ingin membahas lebih lanjut? Silakan. Atau saya tunjuk saja ya, supaya tidak membosankan. Ada Mbak Kadek Widu Chandra. Mbak Kadek Windu Chandra. Maaf kok Mbak. Mas ya, maaf Mas. Beli Kadek Widu Chandra. Nomor 15. Absen 15. Iya Mas, maaf. Kalau boleh saya bertanya, ini kan ada dua pendapat ya. Pendapat dari Bapak Robert Merton dan Bapak Sarwono. Mereka membuat teori sendiri ya mengenai perilaku korupsi. Ya. Nah, kalau Bapak Robert Merton itu berpendapat bahwa ada teori justifikasi yaitu means and scheme. Jadi cara dijustifikasi oleh hasil akhir bisa membenarkan cara yang dipakai. Means and scheme. Means itu alat, and itu tujuan. Jadi menurut Bapak Merton, ini adalah tekanan sosial gitu ya. Jadi karena kebutuhan maka orang berperilaku korupsi, begitu sederhananya ya. Kemudian menurut Bapak Sarwono, teorinya beda. Menurut Bapak Sarwono, ini korupsi merupakan interaksi antara faktor individual, kepribadian, dengan faktor lingkungan. Nah,
Saya ingin bertanya kepada Mas Kadek Windu Chandra bahwa setuju atau tidak setuju dengan dua pendapat yang berbeda ini, atau malah punya pendapat sendiri mengapa korupsi itu terjadi. Silakan, Mas. Apakah Mas Kadek lebih setuju dengan Bapak Marton misalnya, atau Mas Kadek lebih setuju dengan Bapak Sarwono begitu? Saya setuju aja Bu, tapi lebih ke condong yang ke si siapa tuh Sarwono itu Bu, Oh, lebih cenderung ke Bapak dari Sarwono. faktor kepribadian, Oh. faktor lingkungan. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan orangnya itu udah kepribadiannya lebih setuju sama Pak Sar. Halo? Baik, terima kasih, Mas. Aku panggilnya kedengaran. Saya panggilnya Mas Windu atau Mas Chandra atau Mas Kadek ya? Hapus Windows sih Bu. Oh, Windu, oke, maaf ya. Iya. Ya, terima kasih Mas Windu. Jadi Mas Windu lebih cenderung dengan Bapak Sarono, yaitu tidak hanya tekanan lingkungan, tetapi juga ada unsur karakter di situ gitu ya, Mas ya? Soalnya kalau misalkan misalkan pribadi orang itu udah bagus, walaupun ada tekanan sosial tuh kemungkinannya kecil gitu untuk korupsi. Tapi kalau misalkan pribadinya udah jelek dari awal, di dikit aja gitu loh, walaupun kecil aja dipancing itu pasti dia korupsinya itu cepat gitu. Kalau menurut saya, jadi lebih dari pribadinya dulu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Mas? Nah, itu aja sih, Bu. Baik, terima kasih Mas Windu. Ya, jadi kita sudah menemukan ya, ternyata dari dua teori ini ada yang merasa bisa menerima atau nyambung gitu ya dengan logika atau pemahamannya, tetapi kalau Mas Windu tadi lebih sepakat dengan Bapak Sarwono. Jadi tidak hanya tekanan lingkungan. Jadi menurut Mas Windu, kalau saya tidak keliru menangkap tadi, menurut Mas Windu bahwa pendapat Robert Merton ini perlu di-challenge karena bisa saja ada tekanan sosial, tetapi kalau orangnya karakternya sudah bagus, bisa saja ada tekanan sosial, tetapi apabila karakternya sudah bagus, maka tidak akan terpengaruh begitu. Oke. Kenapa kita lompat ke sini ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, menurut kita masih punya 20 menit lagi. Ya, untuk gambar berikut ini mendukung pendapat Bapak Sarwono sebagaimana didukung oleh Mas Windu tadi, ya. Karena faktor eksternal dan faktor internal itu saling berpengaruh. Faktor eksternal itu apa saja? Contohnya yaitu ada aspek apakah organisasinya bagus atau tidak, lalu sosial, orang-orang di dalamnya bagaimana, aspek hukum, apakah regulasinya sudah ada, aturannya sudah ada. Kalau tidak ada aturannya tentu orang tidak tahu itu salah atau tidak, gitu ya. Lalu aspek ekonomi, apakah kondisi menekan atau tidak, sejahtera atau tidak. Kalau kondisinya tidak sejahtera, biasanya tekanan semakin tinggi. Dan aspek politis. Contoh dari aspek sosial misalnya, nih ya, nilai dan budaya. Ini menarik ini. Di sini disebutkan tekanan sosial itu misalnya kalau masyarakat menghargai seseorang
karena kekayaan yang dimilikinya. Nah, di sini disebutkan bahwa aspek sosial ini bisa menjadi pendukung perilaku koruptif. Jadi kalau di masyarakat yang dihormati itu adalah orang kaya, maka orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya karena ingin dihormati. Karena orang berlomba-lomba untuk kaya, maka mulai menghalalkan cara sekadar supaya bisa kaya demi untuk dapat dihormati. Kemudian, masalah lainnya bahwa adanya anggapan bahwa yang rugi hanya negara, bukan diri kita sendiri. Padahal itu mitos. Kenyataannya, kerugian yang terbesar itu dialami oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya, kehilangan dana, kurangnya uang, terhambatnya pembangunan. Jadi, koruptor itu salah kalau beranggapan yang rugi itu hanya negara, tetapi dirinya sendiri juga sebenarnya rugi. Kemudian, masyarakat tidak menyadari kaitan unsur satu dengan yang lain dalam perkara korupsi. Dan kurangnya kesadaran bahwa korupsi ini sebenarnya bisa dicegah. Dalam aspek politis, ini memang agak rumit ya, karena saya sendiri juga belum begitu menangkap mengenai aspek politis ya. Tetapi dijelaskan di sini satu, bahwa politik itu adalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa. Suka atau tidak suka, untuk mewujudkan cita-cita bangsa itu diperlukan keterampilan dalam berpolitik. Ya, tapi bukan politik praktis saja, tetapi dalam misalnya bernegosiasi, bermusyawarah, persuasi, menghadapi perbedaan, itu adalah politik. Kemudian demokrasi. Demokrasi sering hanya dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan dari rakyat, misalnya dengan pemilu. Padahal demokrasi juga dibutuhkan ketika sudah tercapai kekuasaan tersebut, yaitu demokrasi sewaktu menjalankan pemerintahan, ya, mengelola kekuasaan untuk rakyat. Ini. Jadi bukan hanya untuk pemilu, tetapi ketika menjalankan pemerintahan itu demokrasi juga digunakan. Lalu biasanya korupsi itu terjadi ketika ada hasrat untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, power tend to corrupt. Nah, ini dia. Itu adalah aspek politis dari korupsi. Makanya setiap sesuai peraturan, ada yang tahu misalnya berapa lama satu jabatan misalnya presiden atau kabinet di negeri kita itu berapa lama satu kali pemerintahan? 2 periode, Bu. 10 tahun. Iya, betul. Terima kasih. Nah, ini tadi yang jawab siapa ya? Ali, Bu. Oh, Ali. Oh iya, Mas Ali yang keluar masuk dari tadi. Iya, selamat Ya, Bu, datang tadi kembali. sinyalnya putus-putus. Gak apa-apa. Terima kasih. Baru masuk langsung bersuara. Iya betul, 2 kali. Karena kalau tidak dibatasi, nanti akan mencari keuntungan pribadi. Lama-lama ya. Kemudian, aspek politis lainnya bahwa kontrol sosial terhadap pejabat publik adalah keharusan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh media massa gitu ya. Misalnya ada kritik ini dari media, ada cerita tentang masalah undang-undang yang akan disahkan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan dalam rangka gosip ya, tapi ada misi yang lebih tinggi yaitu masalah kontrol sosial. Semakin orang merasa diperhatikan, disimak, didengar, itu akan semakin berhati-hati ya dalam bertindak. Itu jadi kontrol sosial terhadap pejabat publik. Ya, jadi itulah fungsi media. Disebutkan di sini, maka wajar jika rakyat maka wajar jika rakyat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban seorang pejabat publik
apalagi menyangkut penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kita lanjutkan ke aspek yang lain ya. Ini ada aspek hukum atau undang-undang. Nah, biasanya korupsi terjadi itu karena hukumnya lemah, ya. Kalau ada kesalahan atau pelanggaran tidak ditindak. Kemudian aturannya tidak adil, jadi pilih-pilih kasih. Kalau yang ditangkap yang ada istilah apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, artinya berani kepada yang lemah saja, tidak berani kepada yang besar atau berkuasa, misalnya gitu. Kemudian aturan hukumnya tidak jelas, jadi orang bingung, ini salah apa benar ya saya melakukan ini. Nanti kalau diterapkan atau ditangkap, kemudian ya habis aturannya nggak jelas ini, ambigu, gitu ya, salah tafsir. Jadi itu potensi terjadinya korupsi kalau aturannya ambigu atau multitafsir. Kemudian perlu diketahui bahwa antara peraturan dan kenyataan itu tidak mudah, dan saya sendiri mengalaminya ya. Banyak sekali peraturan yang perlu dipahami sejarah mengapa peraturan itu dibuat. Jadi tidak letterlek ketika memahami satu peraturan. Karena kalau memahami satu peraturan hanya ujungnya saja atau sepotong-sepotong nanti bisa salah pemahaman. Di balik semua, makanya kalau setiap saudara membuka peraturan pasti ada kata-kata menimbang, gitu ya. Memperhatikan. Nah, karena kata-kata menimbang, memperhatikan itu artinya hal-hal yang mendasari sehingga peraturan itu disusun seperti itu. Karena ada hal yang jadi pertimbangannya atau latar belakangnya. Nah, ini yang menarik lagi. Dalam konteks Indonesia, kesulitan kian nyata karena banyak peraturan yang ketinggalan zaman. Ya. Banyak kenyataan dan persoalan yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks aturan yang ada. Artinya, aturan kan ada masanya. Kalau sekarang masanya, misalnya sekarang masa orang banyak sekolah atau bekerja dengan online, gitu ya. Work from home, school from home. Apabila dikaitkan dengan peraturan absensi itu kan jadi tidak nyambung ya. Karena dulu kan kalau saya misalnya absen pakai jempol gitu ya. Nah, sekarang kerja di rumah mau nempelin jempol di mana begitu ya. Jadi aturannya harus disesuaikan. Begitu. Dan aspek organisasi, misalnya karena teladanan ya, keteladanan atau contoh yang bagus itu kurang. Nah, jadi semakin banyak contoh yang layak diteladani itu semakin bagus dalam mencegah korupsi. Kalau yang diteladaninya tidak bagus ya tentu orang jadi tidak percaya gitu ya dengan sistem. Lalu tidak adanya kultur dan budaya organisasi berupa tujuan fokus dan standar cara mencapai tujuan yang jelas. Baik, kita simpulkan di sini bahwa setiap aspek dalam organisasi itu ternyata saling mempengaruhi. Jadi, apakah pemimpinnya memberikan teladan? Kalau pemimpinnya menerima suap, tentu jajaran di bawahnya tidak percaya kepada pemimpin tersebut atau bahkan ikut meniru perilaku koruptif tersebut. Kemudian apakah organisasi tersebut berjalan sesuai visi dan misi? Ya, kemudian apakah kulturnya itu bagus atau tidak ya, sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh pemimpinnya, serta adanya sistem pengawasan. Tadi ya, terkait dengan aspek exposure. Kalau pengawasan atau exposure-nya rendah, maka bisa menimbulkan risiko perilaku koruptif. Oke, sampai di sini kesimpulan pertemuan hari ini kita fokuskan ke hal ini ya. Nanti akan dilanjutkan minggu depan ke aspek yang lain. Jadi intinya adalah perilaku koruptif ini adalah bagian dari satu sistem
di mana di situ ada unsur manusia, ada unsur politik, ada unsur organisasi, kultural. Jadi tidak hanya dari eksternal tapi juga internal, seperti dibantu oleh Mas Windu, bahwa bisa saja lingkungannya penuh tekanan, tetapi apabila karakteristik atau kepribadian seseorang itu bagus secara internal, ia tidak melakukan tindakan koruptif. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau berkomentar sebelum kelas saya akhiri? Tidak ada? Oh ya, mungkin ada yang penasaran dengan nilai UTS ya? Kita bahas UTS saja, apa bagaimana? Ini kita stop saja dulu ya rekamannya ya. Stop share, stop recording. Oke.